Hai, aku Patrick, Halo, aku Stephen. yang biasa dipanggil Ojan. Selamat datang di podcast dari teman. Di sini kalian bakal dengerin kisah-kisah tentang perkuliahan, kehidupan, dan pengalaman-pengalaman dari teman-teman terdekat kita. Selamat mendengarkan. Woohoo! Oke, hari ini kita lanjut percakapan kita. Menurutku hari ini topik kita tuh harusnya topik terpenting dari podcast kita kan. Karena Oke, judul kok bisa? podcast kita Karena judul podcast kita aja kan podcast dari teman, tapi kita baru membahas tentang pertemanan di episode ke-14. Atau episode keberapa ini bakal kita upload? Baru setelah lama kita Ngomong baru. episode nanti harus ke-14 dong kalau kayak gitu. Oh iya, salah ya. Nanti karena jadi episode keberapa. Tapi lucu gitu. Maksudnya kita kan namanya podcast dari teman, tapi kita baru bahas friendship atau pertemanan sekarang. Oke. Oke. Seperti biasa, saya memberikan Anda tugas mencari definisi. Apa itu, Oke. Jan? Pertemanan, Jan. Tolong, Jan. Kamu tiba-tiba hype trick, jadi aku bingung. Oh gitu, tak ulang lah. Oke, jadi kan setelah kayak kamu ngomong gimana kalau kita ngomong tentang pertemanan atau friendship gitu kan. Terus aku pertama mikir waktu kamu ngomong ngasih tema itu, oke, aduh, gak seru banget ngomongin pertemanan, ngerti nggak? Habis dari relationship kan kayak wah seru gitu kan, banyak yang dibahas. Terus kayak pertemanan, apa serunya gitu. Tapi aku setelah cari-cari kayak ya resource gitu, sama artikel-artikel paper, aku semakin baca, aku kayak, oke, ternyata pertemanan itu menarik banget. Pertemanan, jadi awalnya itu didefinisiin, maksudnya orang yang paling pertama mungkin literaturnya ada di apa ya, direkam ya, bukan direkam, apa ya, ditulis gitu, itu dari Aristoteles. Jadi Aristoteles itu, aduh, udah gak ada yang Bentar denger ya. sih kalau ngomong kayak gini. Referensimu makin tua aja, bro. Makin lama Wis hari gak ada yang kita denger habis sih, wis apa kamu lagi, tutup bro? semua. Makin mundur terus ya referensinya ya. Oke, Jadi oke. Silakan. Aristotle itu seorang filosofiawan Hmm. yang ada tahun 380-an sebelum Kristus. Dia bilang kayak gini, Trik. Eh, nggak ada kehidupan manusia yang memuaskan, nggak ada kehidupan manusia yang memuaskan tanpa personal relation yang didasari dari saling mengasihi dan saling mengetahui. Tapi di sini dia nggak ngomong tentang romantic relationship, tapi tentang pertemanan gitu. Jadi intinya kayak kalau kamu mau punya hidup yang benar-benar memuaskan, pertemanan itu harus ada di dalam situ. Oh. Jadi kalau digampangin intinya pertemanan itu penting. Oh iya, kalau yang dari dia katain itu kayak pertemanan itu sesuatu yang benar-benar penting dalam kehidupan. Oke. Tapi kalau dari definisi yang lain, satu lagi, please, satu lagi. Iya. Tolong didengerin, Pertemanan guys. itu didefinisin kayak gini. Eh, aduh, bahasa Inggris. Aku bacain bahasa Inggrisnya aja lah ya. Iya, boleh. Voluntary interdependence between two persons over time that is intended to facilitate socio-emotional goals of the participants and may involve varying types and degrees of companionship, intimacy, affection, and mutual assistance. Oke. Jadi dengan sendirinya dua orang, makasih lo diartikan lo. dengan sendirinya dua orang dengan berjalannya waktu secara berintensi, ya wis gitulah pokoknya. Jadi maksudnya dia menjelaskan bagaimana pertemanan itu bisa terjadi gitu ya? Bukan terjadi, ngedefinisiin apa itu pertemanan. Jadi dengan sendirinya dua orang kayak apa ya, mengengage secara emosional
dengan companionship atau ya dengan apa? Dengan berdua, dengan semakin intim, dengan menunjukkan kasih dan dengan interest yang sama gitu. Oke, sebelum orang nggak dengar lagi, kalau kamu gimana? Gimana tadi? Kalau menurutmu sekarang gimana? Apa itu pertemanan kamu? Ah, kalau aku ditanya apa itu pertemanan, ini salah satu kata yang menurut aku mudah diucap tapi sulit didefinisikan. Asik. Nah, udah keren nggak? Udah kayak Aristoteles nggak ya? Pertemanan buat aku ini sih simple. Ketika aku punya seseorang atau nggak seseorang ya, beberapa orang yang bisa saling mendukung atau punya interest yang sama, itu aku bilang itu aku di situ ada pertemanan di situ. Ya, ya secara umum kayak gitu sih. Nah, kalau kamu Jan, atau kamu sama seperti Aristoteles tadi? Aku bingung sih waktu aku mikir gitu, apa pertemanan buat aku gitu kan. Tuh kan? Bener Ah, kan kataku? Gampang diucap, susah didefinisikan. kalau aku mikir-mikir mungkin dalam sesingkat-singkatnya mendefinisikannya kayak dua orang yang saling support dan saling menerima dan mempunyai komunikasi yang regularly. Jadi 3 hal penting buat kamu adalah saling menerima, komunikasi, dan apa tadi satunya? Saling support. Saling support. Jadi saling support, saling menerima, dan komunikasi itu 3 hal penting lah ya. Komunikasi yang reguler ya. Komunikasi yang reguler, oke. Tapi aku nggak tahu, maksudnya ini kalau yang lain dengar di bahasan kita sebelumnya tentang introvert extrovert, kan aku pernah bahas di situ salah satu kekhawatiran atau salah satu keresahan buat anak extrovert kayak aku itu susah membedakan nih, atau teman yang teman dan teman yang teman dekat, ngerti nggak? Masih ingat kan episode itu? Kita bikin berdua loh, Chan, waktu itu. Iya, ingat kan. Nah, mungkin aku lebih pengen kayak contoh atau detail lagi dari, misalnya kayak kalau dari kamu gitu, di mana titik atau gimana kamu mulai bisa ngelihat seseorang itu deket, jadi teman dekat kamu. Kan tadi kamu udah bilang 3 penting untuk jadi pertemanan kan, tapi kan dari pertemanan yang banyak itu pasti ada teman yang inner circle-nya lagi, udah, ya kan? Nah Ya. itu gimana? Kayak apa atau kapan mulai kamu ngerasa, oh dia ini masuk inner circle? Deket ini berarti sebagai teman kan, bukan PDKT kan ya? Bukan, ya itu udah beda. Hari ini kita bahasnya bukan romantic relationship, kita bahasnya pertemanan, friendzone. Kalau kalau aku gimana aku bisa bilang dia inner circle-ku? Bingung sih aku jawabnya apa. Tapi mungkin kalau udah punya apa visi dan misi yang sama dengan aku, terus habis itu aku bisa cerita ke dia. Aku kan orangnya nggak terlalu terbuka seperti yang kamu tahu kan. Iya, tahu Dan kalau aku sekali. bisa terbuka ke dia tentang apapun itu. Hmm, hmm, hmm. Dan karena kamu tahu aku orangnya nggak terlalu terbuka, maka aku ngebuka diri itu juga nggak ke banyak orang. Makanya. Kayak 3,5 lah maksimal. 3,5 maksudnya? 3,5 orang maksimal. Oh, wow, yang setengah kasihan dia. Ada yang jadi setengah kasihan dia. Kamu setengah itu trik. Oh, Kalau kamu nggak nyadar. asik loh. Oke. Jadi ketika kamu mulai, maksudnya bisa cerita apa aja itu di situ ya? Iya, kayak mungkin yang orang yang berteman sama aku, misalnya kayak teman yang lebih gede gitu, ya mereka cerita-cerita sama aku, terus aku yang ngasih apa saran atau kayak yang ngobrol sama mereka. Cuma yang lebih deket itu di mana aku ngebuka diriku juga. Ya. Kayak aku waktu tahun pertama pertemanan kita ya kan, lebih banyak aku yang cerita ya kan ya. 3 tahun sih. Oke.
Oke, kalau kamu gimana ngedefinisiin? Nah, waktu aku Aku ada cerita, boleh cerita gak? jadi ini mau nanya atau mau cerita, Pak? Yang jelas. Cerita-cerita dulu aja deh. Oh, cerita dulu, cerita dulu. Soalnya Iya, iya. tentang inner circle sama yang circle lebih luas juga. Waktu itu aku kayak ada malam internasional gitu lah. Jadi ngobrol-ngobrol sama orang Jerman, terus ngobrol-ngobrol sama orang dari Kamerun gitu kan. Terus di sana itu entah kenapa ngomongin tentang pertemanan gitu kan. Terus Hmm. habis itu waktu aku bilang ke mereka, oh aku kalau di Indonesia punya teman mungkin sekitar 50, 60-an, mereka kayak wow, kaget banget gitu. Mereka Hmm. yang orang Jerman itu kayak oke, banyak banget gitu. Terus habis itu dia bilang kalau di sini itu temen, bilang temen ya. Itu ya paling 2 3 dia bilang kayak gitu. Yang lainnya itu ya cuma bekanten atau apa ya, Kenalan. kenalan gitu. Hmm. Dan mereka gambar garis yang benar-benar jelas gitu antara apa orang yang teman sama orang yang benar-benar ya kayak Kenalan. kenalan doang. Dan di situ sih aku kayak nyadar, oh iya ya. Mungkin kita pakai kata teman di Indonesia itu jauh lebih gampang daripada di sini. Yes. Yes, 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 yes. Terus ya yang Kamerun kaget juga kayak, oh oke, kalau dia di Kamerun itu ngerasa lebih mirip kayak di Indo. Kayak ya tetanggaku ya temanku, pokoknya aku lihat dia nyapa ya itu temanku gitu. Hmm. Hmm. Ya, itu. Kayak ini ya, walaupun sama sama katanya, tetapi ternyata tergantung apa nih, kultur atau tergantung kondisi gitu, jadi bisa beda gitu ya, apa? Apa ya? Definisiinnya ya, ya. Iya, kayak parameternya dan gimana ininya nentuinnya itu rada beda gitu kan. Ya, ya. Parameter sosokan. Oke, kalau kamu apa? Inner circle menurutmu kayak gimana? Aku waktu nulis ini aku sendiri mikir kan, karena aku nggak pernah, maksudnya mungkin karena semuanya tuh kalau bisa jadi aku anggap dia teman dekat tuh kayak selalu berjalan aja kan, flowing aja kan. Ngerti nggak? Hmm. Kayak misalnya aku sama Stefan dulu misalnya setahun pertama, mungkin awalnya aku cuma ngeliat dia teman rumah atau apa, terus yang tanpa terasa tiba-tiba aku ngerasa, oh ya udah ini udah jadi teman dekat. Nggak pernah aku pikirin bener-bener kan. Nah tapi kalau aku pikirin bener-bener gitu, mungkin mirip sama poin kedua kamu ketika aku bisa cerita semuanya. Jadi Hmm. walaupun aku ini orangnya suka cerita, tapi kayak tanpa disadari itu aku kayak kalau misalnya ada lingkaran gitu, aku Hmm. punya kayak cerita untuk lingkaran yang paling luar, cerita lingkaran yang agak dalam, dan cerita yang untuk lingkaran yang paling dalam. Itu cara nentuin ceritanya gimana, Trik? Kamu filein ceritanya atau gimana? Iya, iya kayak secara nggak langsung di kepala aku tuh ada file kayak, ini sampai sini, aku nggak masalah cerita sama ini. Tapi kalau udah sampai yang biasanya ini yang paling dalam itu sesuatu yang menurut aku memalukan banget buat aku, ngerti nggak? Banyak Kayak ya. ah, eh itu ya. Ceritain atau apa? Tapi maksudnya ada beberapa hal yang mungkin cuma aku dan beberapa orang yang aku ngerasa, walaupun aku cerita kejelekanku ini, orang ini bakal nerima aku. Hmm. Jadi disitulah kayak ketika aku ngelihat ada teman dekat itu definisi yang aku ngerasa aku nggak bener-bener nggak perlu filter lagi apa kejelekanku, ngerti nggak? Hmm. Ketika aku bener-bener bisa ngerasa confidence walaupun aku cerita kelemahan atau ke itu, nah itu aku di situ aku bener, oh berarti ini deket banget gitu. Kamu lebih cerita ke teman dekatmu atau cewekmu tentang kejelekanmu? Hmm, biasanya dua-dua sih, karena kayak berkaca dari hubungan-hubungannya sebelum-sebelumnya gitu. Hmm. Kayak aku dulu lumayan misah kan. Kayak, oh kalau udah jadi pacar itu tiba-tiba walaupun dia udah jadi inner circle aku, terus kayak udah keluar gitu kadang-kadang. Ah, oke. Jadi nggak jadi teman lagi kalau jadi pacar. Kayak iya, jadi kayak ketika jadi pacar gitu dulu ya, bukan yang maksudnya sekarang-sekarang, tapi dulu waktu SMP SMA gitu aku ngerasa Sekarang, kalau udah sekarang. maksudnya bukan sekarang, maksudnya yang barusan, Oh. mmm, kayak kalau aku udah punya pacar gitu, misalnya ini aku deket sama cewek, terus dulu misalnya ceritanya rada lebih berani, ketika ini udah pacar gitu aku dulu kayak ngerasa, oh nggak bisa nih kayak aku mulai cerita kelemahanku.
Hmm. Nah, tapi dari situ tuh aku belajar kayak harusnya nggak bisa gitu kalau memang udah jadi pacar atau jadi cewekku gitu. Ini cewekku kamu tadi bilang itu pacar kan maksudnya? Mama sih sebenarnya aku mikir tadi. Oh, oke. Iya pacar. Aku salah. Oke. Tapi maksudnya aku belajar harusnya nggak bisa gitu. Kalau misalnya udah jadi pacar ya harusnya jadi tetap di dalam inner circle dalam. Jadi kayak aku harus benar-benar juga bisa terbuka sama maksudnya ya gitu. Kalau aku nggak pede dia bakal terima aku dengan kelemahanku, aku harusnya nggak ngajak, maksudnya nggak ngajak untuk komitmen pacaran, ngerti nggak sih? Hmm. Itu. Tapi ya itu ini kan jadi bahas pacaran lagi, Bro. Tapi itu maksudnya inner circle-nya kalau aku biasanya bedainnya dari seberapa dalam ceritanya gitu. Hmm. Walaupun aku sebenarnya kalau cerita yang paling luar gitu biasanya wah hampir semua orang tahu kayaknya. Aku terlalu suka cerita gitu kan. Jadi kayak semua orang tahu gitu. Aku penasaran lagi. Kalau gitu, apakah semua follower Instagrammu temanmu? Enggak, kalau itu aku bisa bilang enggak. Terus Kenalan nih. apa mereka? Kenalan. Ya, ya. Karena dari misalnya yang aku follow gitu misalnya berapa ya? Itu tuh yang bener-bener mungkin aku kadang-kadang secara random tanya kabar gitu misalnya, apa kabar udah lama, itu cuma mungkin nggak sampai 50% gitu, 30-20%. Tapi aku juga menarik dari Instagram gitu. Kadang-kadang ada yang aku kayak berteman tanda petik, mesti kenal gitu ya. Cuma gara-gara liat Instagram gitu. Nih, maksudnya Jadi gimana? aku kayak punya teman Instagram gitu ya. Kayak dia follow aku, terus dia kayak komen-komen, nge-like foto dan lain-lain gitu. Tapi kita nggak pernah ketemu. Tapi suatu kali waktu aku ke Surabaya kayak kan misalnya jalan gitu kan, lagi pulang terus jalan terus habis gitu kayak ketemu orangnya, terus kayak kita nyapa. Itu pertama kali kita bertemu terus kayak kita kayak oh iya itu teman Instagramku gitu. Aku ngomong ke Hah? temanku yang aku lagi jalan. Loh, tapi So, sebelumnya dari Instagram tuh kalian nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu enggak, sama sekali? enggak. Hah? Wow, Itu juga sepopuler itu ya Anda ya? Sampai orang asing itu pengen gitu punya temen kayak Anda ya? bukan masalah itu. Soalnya Saya dulu nggak juga pernah aku loh kayak gitu, Pak. Kenapa? oh Kenapa? Sorry, iya, sorry. Nggak pernah kamu sih, Jen. soalnya dulu aku sama mantan aku. Uh. Uh, Dulu mantanku juga kayak dia kayak ketemu orang gitu kan, terus dia kayak nyapa gitu, terus aku tanya, loh itu siapa? Terus dia bilang, temen. Hah? Kok bisa? Iya, kayak komen-komenan di Instagram, terus like-likean gitu. Terus aku kayak, oke. Terus tapi ternyata aku juga ada yang kayak gitu, jadi aku kayak, ada, mungkin gara-gara Instagram jadi bisa berteman lebih mudah. mm, Gak berteman sih, kenal mungkin ya. mungkin karena kalian populer, saya kurang populer. Sumpah nggak ada. Aku nggak pernah sih kayak gitu. Itu unik sih. Aku baru tahu kayak, maksudnya Oh, iya, iya. aku kayak tiba-tiba kalau ada teman SD atau teman SMP yang kadang-kadang dulu aku pernah ngepost di story apa gitu ya, terus kayak ada yang ngejawab gitu kan. Hmm. Itu sekali kayak ada apa sih teman kelas satu dulu satu SD gitu pernah jawab. Itu aja aku ngerasa kayak oh oke gitu kayak ngerti nggak? Buat aku kayak oh oke udah lama nggak kontak terus kayak nggak ngerasa dulu pernah deket juga tapi jawab bukannya aku nggak terima kasih gitu ya oke nggak apa-apa tapi maksudnya Sombong, nggak mau, nggak ini mau. salah ini salah tapi maksudnya itu itu aja buat aku lumayan bukan yang biasa gitu nggak sesuatu yang biasa gitu tapi ini Hmm. lebih aneh lagi berarti kamu nggak pernah ketemu orangnya Hmm. beneran kontak pertama itu dari sosmed. Hmm. Oke. Nah ini aku penasaran nih Hmm. kalau aku ada pertanyaan yang mirip dengan maksudnya kayak berhubungan dengan Instagram Hmm. dari semua yang kamu follow berapa yang kamu masukin ke close friend dan kamu Aku, pikirin bener-bener nggak orang yang kamu masukin ke close friend aku nggak punya close friend-an. jadi di Instagram nggak ada close friend sama sekali. Enggak, ya kan di Instagram kan ada fitur itu, cuma aku nggak pakai. Oh, oke. Kalau aku ya. Kenapa? Ada pemikiran di belakangnya atau malas aja? Hmm, aku ngerasa kalau apa yang aku mau share itu ya buat semua orang untuk lihat. Kalau Oh. misalnya yang close friend ya aku nggak bagi di Instagram ya, aku bagi langsung kayak aku chatting kamu atau aku langsung kasih fotonya ke kamu. Tapi kamu nggak pernah chatting aku sih?
Oh, kamu itu maksudnya orang lain, Rik. Oh iya iya iya. Sorry Oke, ya. oke. Kamu kan Kayaknya setengah tadi aku bilang kan. setelah podcast ini kita harus ngobrolin lagi ini gimana maksudnya Jan? Kita mungkin ganti nama ya, bukan dari teman, dari kenalan gitu. Dari kenalan. Itu padahal ya di bio-nya podcast dari teman, dua sahabat membicarakan jadi Ganti ya, bikin dua kenalan. oke oke oke. Kalau aku dulu waktu muncul fitur close close friend gitu kan sempat Hmm, kayak mereka karena lagi mau promosiin kan langsung keluar kan. Nih ada fitur ini nih, mau pilih siapa. Nah, jadi waktu itu aku kayak iya. milih yang dari jadi aku follow hampir 900 orang gitu kan. Jadi Yang aku orang nggak beneran berapa, Trik? kenapa? Yang orang beneran berapa? 900 itu orang follower ya, bukan yang aku follower ya, bukan yang Enggak, nge-follow kan aku ya. 900 itu kan pasti ada kayak kamu aurece atau apa-apa gitu-gitu kan. Oh, enggak sih, nggak banyak sih aku yang kayak gitu-gitu. Paling yang aku follow tuh kayak gitu-gitu nggak sampai 10 20-an sih kayaknya. Hmm. Nah, tapi intinya waktu aku close friends itu muncul, fitur itu pertama kali muncul, aku nggak banyak pikir. Hmm. Jadi kayak gitu terus abis itu nggak sampai setengah aku kayak udah capek kan. Jadi sekarang ada 90 orangan yang masuk di close friend. Banyak juga. Tapi itu sebenarnya aku kayak ini yang masuk di close friendku siapa aja aku udah lupa. Close juga kamu sama 90 orang itu. Iya aku kayak aduh nggak tahu lah, egal lah, terserah lah whatever. Tapi gini, um, kita udah ngomongin kan tadi kayak gimana bedainnya kayak gitu-gitu kan. Hmm. Kalau aku mau lanjut ke poin selanjutnya tentang pertemanan itu aja. Hmm. Sebenarnya seberpengaruh apa sih pertemanan buat hidup kamu? Aku pengen tahu, aku ini berpengaruh nggak sama hidup kamu? Ini Sebenarnya jawabanmu, kalau ngomong tentang jawabanmu menentukan pengaruh-pengaruh masa. itu Sorry sorry, kenapa kenapa? apa, Mas? Jawabanmu menentukan masa depan podcast ini, Jen. Oke. Oke. Gimana gimana tadi? Sorry sorry sorry. Sebenarnya kalau ngomong pengaruh-pengaruh itu kan juga tergantung orangnya gampang terpengaruh atau enggak kan? Iya, Iya, tapi pasti ada pengaruhnya meskipun dia nggak gampang kepengaruh sih. iya. Cuma kalau aku ngeliat ke belakang ya, apa yang ini harus spesifik kamu atau Enggak, selama enggak, hidup? enggak, enggak. Bercanda, bercanda. Secara umum, secara umum. Apa sih? Saya, kamu nggak ngeliat pertemanan itu berpengaruhnya gimana? Aku ngerasa pertemanan itu berpengaruhnya, soalnya kalau kalau di SMA atau SMP gitu, kan lumayan sering, aku lebih sering pergi sama temen kayaknya daripada sama keluarga kan. Terus di sana aku ngerasa juga dari perbincangan-perbincangan simple gitu, lumayan ngebentuk pikiranku juga secara nggak langsung ya. Mungkin kayak nggak Contohnya, kayak tanpa disadari, tapi kayak ya itu yang membentuk pikiranku juga. hmm, Contoh apa ya? Gak tahu halo? aku. Kalau Aku disuruh kira mikir langsung contoh hilang. aku bingung. Oke, Contoh oke. apa ya? Tapi intinya ada pengaruhnya secara tidak langsung dan tidak disadari gitu ya. Ya. Oh, gini lah contohnya. Misalnya dulu temen yang deket aku waktu SMA gitu, itu yang aku deket bener-bener deket ya. Nggak terlalu ngomong kasar, nggak terlalu ngomong kotor. Meskipun waktu Oh, SMP itu aku mulutnya rusak gitu, tapi waktu SMA itu jadi jauh lebih berkurang karena teman dekatku itu ngomongnya nggak seleceh bocor itu, itu. ya nggak sebocor itu. Hmm, hmm, Terus hmm, habis itu, ya itu sih mungkin salah satu contohnya. Itu kan jadi mempengaruhi juga caraku caraku ngomong ya. hmm, 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 hmm. Kalau kamu apa tadi? Oh, kalau dari kamu yang mempengaruhi aku ya. Enggak, ya, ya terserah, Aku terserah. jadi lebih pengaruhmu dalam hidupku. Kok susah jawabnya? Kurang ajar Anda ya. eh, Gak usah dilama-lamain, woy. Kalau benar-benar dipikirkan secara keras ya, gak ada. Gak ada. Udah dipikirin keras aja masih gak ada ya. Aku belajar perhatian lah dari kamu. Kamu kan kayak apa, mentalnya melayani gitu kan.
Itu kayak diperhalus dari mental pembantu ya. Ada mamamu loh yang denger. Halo Oh tante, iya. bukan maksudnya gitu. Eh, ya itu sih kayak kamu perhatian ke orang, misalnya kalau mereka butuh apa. Oh, aku ingat kamu itu kalau misalnya cewek lagi bawa bawa sesuatu gitu, apalagi dia cantik, kamu langsung bawain kan. Nah, itu Nggak aku. usah nggak usah dikasih micin gitu ceritanya. Hei, nggak usah ditambah-tambahin micin. Nah, itu aku juga belajar dari situ. Aku kayak, oh iya ya, aku nggak pernah kepikiran ya kalau kayak gitu. Jadi hal Kepikiran apa? Tolong cewek cantik. Aduh, aduh. ringan tangan lah intinya. Bro, hati-hati bro. Ringan tangan tuh artinya juga suka mukul bro. Oke, ya suka membantu lah. Oke, oke, oke. Kalau kalau aku ya ditanya, walaupun kamu dari tadi nggak nanya-nanya, aku menjawab sendiri. Kalau kamu apa, Trik? Kalau aku ditanya, misalnya pengaruh gitu, aku bisa ngeliat kayak hampir, kayak kadang-kadang di setiap fase fase pendidikan apa sih, kayak itu rada beda gitu. Dulu waktu Oke. SMP, Hmm. em, pengaruh yang aku lumayan cari gitu, Hmm. ah, pengaruh strata sosial. Oke. Kamu social climbing jadi. Iya, iya, iya. Jadi dulu waktu aku SMP gitu, karena aku mungkin gimana ya ngomongnya, kurang gaul gitu loh, Jan. Eh, Sekarang gaul emang. Mendingan lah, tapi tetap di, Oke. di status kurang gaul. Kenapa kamu kurang gaul SMP tadi? Kayak nggak, maksudnya Kamu kan kan aku ketua orangnya prom, Trik. kurang. Kenapa? Ketua prom tuh kamu. Ya itu, Ketua prom night tuh. Aku ingat aku datang prom nightmu terus, woi ada ini ya aku speech inget dari kamu ketua prom rambutmu night. mbok semir toh. Ini siapa? Anak nggak pernah kenal dari SMP, muncul-muncul pakai semir-semir gitu. Aku inget, aku waktu kamu, ya kita ada speech dari ketua prom night, kamu maju gitu. Ini kenapa jasnya orangnya kegedean? Jadi ya maksudnya balik kayak aku tadi bilang gitu, karena dulu waktu aku SMP aku memang kayak gimana ya? Mungkin lebih nerd gitu ya. Maksudnya kayak bukan yang gaul gitu. Kayak ngerti nggak sih, ngikutin gitu. Nah, karena aku takut nanti kalau kayak gitu keterusan jadi dibully. Jadi aku berusaha masuk ke orang-orang yang kayak terkenal gitu, ngerti nggak? Terus masuk nggak? Masuk gak masuk sih. Pokoknya Masuk mereka keluar ya? ngobrol, mau ngobrol apa, terus aku nimbrung aja di lingkaran gitu. Terus dulu, karena waktu di SMP itu yang keren itu anak-anak basket kan. Eh, Jadi aku coba aja ikut-ikut basket gitu. hmm. Tapi tetap aja gak keren sih. Keren kok, keren. Nah jadi waktu waktu SMP mungkin ya nggak mungkin terlepas kalau 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 dari contohmu yang nggak terlalu ngomong kasar gitu, itu juga ya. Jadi maksudnya kayak teman-teman aku dulu waktu dari SMP pun nggak gimana banyak yang ngomong kasar, dan mereka tuh termasuk yang menurut aku keren dan pinter. Jadi pinter dan rajin juga gitu loh. Jadi bukan keren yang nakal yang suka berantem gitu, ngerti nggak? Hmm. Jadi ya itu secara nggak langsung jadi aku masih jadi anak baik-baik lah, ngerti nggak? Nggak aneh-aneh gitu. Hmm. Nah waktu SMA pengaruh yang menurut aku terbesar itu karena aku ikut OSIS dan organisasi gitu. Jadi mungkin lebih apa ya? Pengaruh yang aku dapat tuh mungkin jadi lebih suka berorganisasi gitu, karena semuanya ngerti nggak? Suka berorganisasi dan suka Ya, memberikan karena pendapat. lingkunganmu lingkungan organisasi gitu kan. Iya, dan suka memberikan pendapat, suka ikut tanya ini itu gitu-gitu. Jadi kayak lumayan terbentuk. Kayak menurut aku tuh mungkin gini, yang sama dari semuanya menurut aku tuh ketika aku punya teman yang pinter atau misalnya rajin rajin dan segala macam gitu, aku biasanya lebih tertantang untuk ikut rajin gitu, ngerti nggak? Secara nggak langsung. Hmm. Hmm. Jadi kayak dulu aku ngerasa kalau di kelas yang misalnya rata-rata nilai ulangannya tinggi-tinggi gitu, nggak tahu kenapa aku keikutan gitu, karena aku ikut tertantang, oh nilaiku harus juga bisa menyamai mereka gitu. Hmm. Saya kalau pernah ada di kelas yang mungkin misalnya nggak terlalu tinggi dan mereka juga ya puas-puas aja dengan nilai 85, 90 atau 75 gitu, ya
ikut lebih nyantai lagi aku, ngerti nggak? Jadi kayak itu salah satu pengaruhnya. Dan aku mungkin emang orang yang sangat mudah terpengaruh gitu masalahnya. Hmm. Untungnya waktu dari SD sampai sekarang temanku masih cukup baik-baik lah gitu. Tapi kalau dari aku ya, yang aku Hmm. pelajari yang selama di Jerman, kan pertemanannya jadi beda banget kan di sini. Terus habis gitu apalagi kalau kan kita di kepersekutuan gitu, kalau misalnya kita belajar Alkitab gitu, kan lumayan kritis-kritis kan yang ngajarin kita. Ya, ya, ya. Terus itu jadi secara nggak langsung jadi bentuk aku juga gara-gara berteman dengan orang yang kayak gitu jadi ya kayak gitu juga. Jadi kayak ketika baca sesuatu itu kayak mikir gitu, oke ini kenapa kok kayak gini, kenapa kok kayak gitu. Hmm. Itu juga sih yang aku ngerasa belajar. Kalau selama di sini ya, makanya kayak temen Lingkung, ngaruh, kenapa sorry? makanya kayak temen itu ngaruh gitu. Lingkungan kita sama tapi kenapa pengaruhnya nggak nyampe ke aku jadi? Ah, betul juga ya. Enggak, Sama loh lingkungannya loh. Hmm. mungkin Oke. adalah kamu kecipratan dikit-dikit lah. Tapi ini kalau di Jerman juga aku bahas dikit. Kalau aku lumayan uniknya aku baru merasakan pada saat aku di Jerman gini aku kayak berasa punya dua lingkungan pertemanan. Oke. Karena aku kan suka main game juga kan, main main Dota kan. Ah, Jadi yang satu itu lingkungan gereja persekutuan, yang satu hmm. lingkungan perdotaan. Itu kadang-kadang kayak unik aja Kamu ada gitu, di unik. dunia dua dunia ya. Iya iya unik aja. Jadi kayak kadang-kadang kayak uniknya kadang-kadang aku pernah kan maksudnya main sama anak-anak gereja, misalnya anak persekutuan juga ada yang main Dota kan. Ya. Kayak aku merasa lebih lebih kan mereka kalau itu kayak nggak bocor gitu loh, apa sih mulutnya gitu. Ah. Kalau yang satunya kan lebih bocor kan. Jadi kadang-kadang itu gimana ya? Kayak kalau sama yang itu kadang-kadang tiba-tiba ikut ke-trigger gitu kadang-kadang aku. Kebawa gitu ya. Iya kebawa. Tapi kalau udah main gini kayak oh iya. Karena mereka nggak ada yang ngomong jadi aku kayak lebih gampang nggak ke-trigger. Ke-trigger maksudnya emosi juga sama gamenya gitu loh. Hmm. Kayak gitu. Hmm. Itu sih ya itu cuma intinya memperdalam bahwa teman itu berpengaruh. Oke, kalau gitu, kalau sekarang aku tanya ke kamu, apa yang kamu cari dari pertemanan dulu SMP, SMA, terus kalau sekarang apa yang kamu cari dari satu pertemanan? Hmm. Sebenarnya walaupun terlepas dari aku bilang SMP influence-nya seperti itu, SMA influence-nya seperti itu, dan sekarang seperti ini itu ya. Tapi sebenarnya kalau aku mau mendefinisikan satu dua hal yang aku cari di pertemanan itu intinya orang yang aku bisa ajak bertukar pikiran sih sebenarnya. Atau cerita lah, kayak gitu. Jadi kayak aku ngerasa ketika aku punya seseorang atau sekelompok orang yang aku bisa cerita sama dia dan aku bisa dengerin permasalahan orang itu apa dan aku berusaha kasih solusi itu sesuatu yang menurutku satisfying atau apa ya memuaskan gitu. Hmm. Jadi em, mungkin makanya buat yang dengerin ini kalau tiba-tiba aku pernah kadang-kadang nanya apa kabar gitu. Sebenarnya kalau dibilang apakah itu basa-basi kadang-kadang aku rada berharap orang itu punya problem. Ngerti nggak? Bukan berpikiran jahat ya, tapi kayak aku urgently atau somehow pengen pengen aja gitu, pengen tahu, ah apa sih dia ada kesulitan apa sih Pengen gini-gini. diceritain gitu ya. Iya aku pengen tahu gitu gimana apa ada kesulitan atau apa ya mungkin orang lain membahasakannya aku kepo atau apa terserah tapi maksudnya itu sih yang sering aku cari dari sebuah pertemanan. Kenapa makanya kalau ada orang baru atau apa gitu kadang-kadang aku eager atau maksudnya pengen banget jadi temennya gitu karena aku pengen tahu lagi gitu dari sisi sisi orang ini tuh dia ada problem apa atau ada cerita apa gitu dan supaya aku juga kalau mau cerita juga bisa gitu. Hmm. Kalau kamu Jan sepertinya berbeda. Kalau dulu ya, dulu aku Hmm. lumayan pilih-pilih teman kan. Kalau Oke emang SMS, sekarang enggak Jan?
Betul juga, sekarang juga iya. Kalau SMP SMA gitu mungkin aku cari temen yang supaya bisa aku menambah kepopuleranku gitu. Wah, udah populer masih kurang lagi tuh ya. Enggak. Kayak aku bisa memanfaatkan dia untuk aku bisa kenal apa atau terkenal apa gitu. Itu mungkin dulu mikir kayak gitu sih. Tapi misalnya kalau sekarang gitu, apa yang aku cari dari satu pertemanan itu gimana bisa kasih advice ke aku Hmm. dan ngasih apa advice itu apa ya biasa? Ih gaya aku apa bahasa Nasehat, Inggris? nasehat, nasehat, Sehat. nasehat. Aduh gaya ih Gaya. Kiki. Pulang Indo tiap tahun gaya. Sok-sok lupa. Eh, nasehat nasehat tapi yang juga nggak asal nasehat gitu doang tapi juga temen yang bijak juga yang ngasih nasehatnya yang juga sesuai dengan firman Tuhan atau yang juga membawa aku lebih dekat sama Tuhan gitu sih. Terus selain ngasih nasehat terus aku bisa cari pertemanan bisa dia bisa aku bisa bergantung ke dia gitu reliable aku bisa Oh. ngandalin dia kayak aku tahu dia orangnya itu bisa diandelin gitu jadi aku makanya mau berteman dengan dia itu sih paling Ini aku kamu masuk kok tadi, Trik. Kamu masuk masuk iya masuk aku sambil nulis. Hmm, aku di bagian mana ya ini? Ini kok dua-duanya nggak masuk. Sebentar. kamu masuk ketiga ini yang ketiga ya karena kita terpaksa karena udah berteman ya makanya masuk kok Trik dua itu. Oke, terima kasih lo ya. Terima kasih lo. Aduh, sampai dibikinin kategori baru loh. Itu Nah, sih yang aku cari dari temen. oh oke oke oke. Hmm, Tampaknya kita perlu menyelamatkan pertemanan kita, Dan. oke. Jadi ini mungkin kamu ada tips dan trik untuk membuat pertemanan lebih dekat supaya kita lebih dekat lagi itu gimana? Smooth, bridgingnya smooth. Oke. Asik, asik, smooth, Kita udah smooth aku bilang sekali. dari awal, jangan dikasih tahu dong. Oke, Supaya jadi aku tadi podcast ini baca, berlanjut. Nah, gimana cara kita lebih dekat lagi, Dan? eh, jadi aku baca satu artikel gitu, ada bagus banget menurutku dari New York Times. Dia bilang kayak 5 cara untuk membuat pertemanan eh, kalian itu semakin dekat gitu. Kita bisa ngetes ke pertemanan kita ini, Tri, dan bisa dipraktekkan. Yang Oke, oke. pertama, eh, buat fondasi yang aman dulu. Nah, jadi cara pertama untuk membuat pertemanan lebih dekat itu buat fondasi yang aman. Gimana? Apa maksudnya fondasi yang aman? Jawab pertanyaan yang kayak gini. Pertama, temanmu itu selalu ada nggak dalam suka dan dukamu? Hmm. Gimana, Trik? Ada nggak? Kalau Stefan biasanya dukanya sih, kalau sukanya nggak inget. Kok kayak cuma duka ya? Kok biasanya cuma duka aja, sukanya kok nggak inget. Ada lah, bercanda, bercanda. Suka duka ada kok, suka duka. Oke. Kedua, seberapa available mereka dalam spend time together? Ini kita harus jawab satu-satu nih. Gak tahu. Terus, Ketersediaan ya. ya. Ada sih, ya kalau aku Bener, ngerasa kamu kalau ada sih. ya, apalagi kalau parah benar-benar ada sih. Kalau kurang penting, kurang ada biasanya. Terus ketiga, apakah kamu bisa ngandalin dia kalau kamu butuh sesuatu? Oke lah ya. Keempat, seberapa responsif dia kalau kamu butuh dia? Ya udah itu sih. Itu yang Baik. fondasi pertama itu fondasinya itu. Dia apakah selalu ada waktu suka duka, dua seberapa available, tiga reliable atau enggak, empat seberapa responsif. Hmm. Terus itu ngetes dasarnya kan. Oke, kalau dasarnya itu udah dibenerin. Kedua, kalau misalnya dia cerita tentang sesuatu atau dalam pertemanan ini kasih perhatian yang benar-benar.
Kasih Mungkin itu perhatian kayaknya aku kurang kayaknya, Trik. itu Iya. kayak susah nggak sih kalau maksudnya tentang perhatian Kasih nggak, kalau kalau kamu itu kok jadi bahas kamu ya? Nggak apa-apa lah ya, sekarang kita bahas pertemanan Iya, kita lah ya. iya. Kalau Stephen itu problemnya menurut aku dia kan emang orang yang bukan bukan banyak ngomong, dia tuh banyak tindakannya. Asik. Jadi Makasih, makasih. perhatiannya kalian pasti punya lah satu orang atau dua orang atau misalnya pernah punya kenal atau lihat orang yang memang dia tuh nggak ngomong tapi dari perilakunya itu sebenarnya dia perhatian. Hmm. Nah, menurut aku emang Stephen itu lebih ke tipe yang kayak gitu. Kalau aku emang lebih banyak bacotnya. Saling melengkapi kan. Ya, bisa Itu dibilang. oke. Itu kedua ya. Yang ketiga itu Ya. menurutku poin yang bagus sih. Let yourself be known. Jadi ya bukalah dirimu gitu. Untuk supaya membuat pertemanan lebih dekat harus benar-benar saling membuka diri benar-benar gitu. Kalau poin ini aku ngerasa dari aku nggak ada masalah sama sekali. Tuh. Kalau 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 di kalau istilahnya analogiin kamu terbuka itu itu, udah telanjang, udah tinggal iya kulit. makanya kalau kalau istilahnya pakai baju gitu ini udah telanjang. Kalau itu aku ngerasa mungkin kamu lebih perlu, Jan. Iya, Wah. iya. Aku nyadar sih waktu aku baca ini aku kayak iya sih. Untuk lebih dekat itu emang harus membuka diri lebih lagi. Iya, 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 iya. Justru justru ini kalau aku mungkin potong dikit ya. Iya. Kadang-kadang salah satu taktik kalau misalnya aku mau kayak supaya mulai ada pertemanan gitu, makanya Mhm. aku punya cerita-cerita kayak yang aku tadi bilang di lingkaran luar aku mau bagi itu, karena aku ngerasa dengan aku cerita yang itu sedikitnya kayak membuka diri gitu. Nah, itu Hmm. aku mencoba men-trigger orang orang yang aku ajak ngomong tuh supaya dia lebih secure gitu untuk mau cerita sama aku. Iya, iya. Karena karena aku ngerasa ada orang yang dia nggak mau cerita karena orang lain nggak cerita. Jadi dia takut nanti ngerti nggak ceritanya dia ngerti nggak? Iya, iya. Dan Kayak kalau ditanya, kamulah aku cerita, punya pasti orang sesuatu lebih yang enggan. iya, iya. Tapi kalau kita mulai dulu cerita, aku ngerasa, tapi itu nggak berjalan di semua orang sih. Ada orang yang mungkin karena pendengar yang baik seperti Stephen Joshua Chandra, sampai 3 tahun saya buka semua nggak ada yang kebuka. Oke, oke, oke. Tadi kamu Hmm, mau sempat mau ngomong apa, Cen? Kayaknya tadi mau enggak, ngomong nggak? enggak. Oh, oke. Yang Lanjut, lanjut. yang keempat ini kamu pasti suka. Eh, Judulnya di sini bilangnya Take Your Friends on a Test Drive. Tapi intinya itu pakai kok pakai temen kayak agak gimana gitu ya. Gunakanlah temenmu. Maksudnya dia bilang di sini itu sesimpel hal apapun itu bilang ke temenmu. Maksudnya minta bantuan ke dia. Meskipun kamu bisa ngelakuin itu sendiri gitu. Di sini bilang. Ya, 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 ya. Suka kan Drake? Iya. Suka Kembali lagi dipakai Patrick emang. tapi kalau aku baca ini justru mungkin ini ya satu tantangan buat kamu berarti. Iya, betul. Karena Stephen yang aku kenal itu dia nggak akan minta tolong siapapun sampai bener-bener dia nggak bisa. Iya. Dan untuk poin dia nggak bisa itu kayak nggak mungkin banget, hampir kayak jarang banget gitu. Karena Aduh. dia sangat usaha sendiri. Jadi aku kayak dulu waktu tinggal bareng atau apa gitu, misalnya apa yang angkat-angkat bareng atau apa gitu, minta tolong lah sama anak-anak persekutuan yang lain untuk angkat-angkat dan terus dia kayak nggak usah lah aku bisa sendiri ngapain ngerepotin orang. Jadi kayak pindahan dari 2 kota gitu dia bolak-balik naik bis sendirian. Aku aja yang di sebelah rumahnya, sebelah kamarnya. Gak minta apa-apa dia. Kayak ya udahlah serah whatever gitu. Iya, itu aku yang harus belajar juga sih. Kayak mungkin dari minta tolong seseorang itu bukan cuma masalah apa ya. Cuman takut ngerepotin, ya itu kan kayak takutnya kan. Tapi kan hal plusnya itu juga bisa. Kalau soalnya ketika minta tolong itu kan membuat kita kelihatan apa vulnerable, membuat Um, kita terlihat lemah kan. iya 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 lemah lemah benar benar. Nah, mungkin aku belajar itu juga ya. Ketika mau membuka diri terlihat lemah itu kan jadi kayak ya pertemanan itu jadi erat soalnya saling menolong kan. Hmm, 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 hmm.
Oke. Kalau aku ngerasa juga dari Poinnya misalnya, apa? sorry, tambahin dikit. Kalau Ya. aku ngerasa juga dari minta tolong temen gitu, buat yang temennya kalau mau menolong ya. Jadi kan kalau kalau ternyata yang dia ini ternyata nggak merasa sedekat itu mungkin jadi annoying. Tapi kalau ketika itu maksudnya temen gitu terus mereka berdua ini merasa teman dan minta tolong gitu, mungkin dari sisi satunya itu ngerasa ada perasaan berguna atau belonging gitu loh, kayak ngerti nggak? Iya, Aku betul. belong, maksudnya kita berdua, aku Iya. nih ya gitu, malah sama dia itu emang sedekat itu gitu, ngerti nggak? Iya, itu yang kamu mau kan. Oke, lanjut poin 5. Siap. Yang kelima, ini poin kelima udah. Yang poin kelima itu nyadar kalau misalnya kedekatan orang itu beda-beda gitu. Di sini bilang kayak nggak semua orang itu dekatnya selalu kayak misalnya kalau telepon tiap hari atau kalau misalnya nggak ada sesuatu hal yang pasti tentang kedekatan lah di sini bilang. Kalau Ya, misalnya, oke, kamu sama teman terdekatmu ini emang dekat kalau misalnya kayak teleponnya seminggu sekali atau kayak chatting apa apa ya lebih jarang gitu. Tapi ya sadari itu kalau misalnya emang kedekatan buat orang itu beda-beda gitu dan terima aja itu sih. wow, kedekatan beda-beda ya. Hmm. Ini mungkin satu problem yang buat aku malah. Jadi kayak aku punya beberapa teman yang aku sekarang susah definisikan itu teman dekat atau enggak. Oh. Karena dulu dekat waktu SMA. Hmm. Terus abisnya itu kita, maksudnya beda tempat kuliah kan udah kayak gitu jarang kontak kan. Tapi Ya. kadang-kadang itu sekali kontak terus cerita sampai 2 jam 3 jam atau sejam dua, ya sejam sampai 3 jam lah, tergantung ada cerita atau enggak, ngerti nggak? Atau misalnya ada kejadian-kejadian tertentu yang cukup besar misalnya. Hmm. Baru misalnya kita kadang-kadang ngechat gitu. Nah, itu kadang-kadang aku kayak susah gitu. Jadi orang-orang kayak gini aku harus masukkan ke kategori apa ini? Teman dekat atau tidak teman dekat, bingung. Tapi mungkin dari sini ya memang ada mungkin ya emang kedekatannya tuh beda gitu. Mungkin emang dari satu kali dalam setahun gitu udah cukup menggambarkan. Kalau sekali seketahuan susah sih kayaknya. Tapi bingung juga gitu loh, karena bisa sekali dalam setahun gitu bisa bener-bener cerita yang nggak pernah, maksudnya cerita semuanya juga gitu. Emang tapi waktunya aja yang nggak anu ya. Nggak Kadang-kadang pas. waktu dan somehow atau kayak kalau setiap hari kontakan atau sebulan sekali atau seminggu sekali itu nggak ada topik juga gitu, ngerti nggak sih? Iya sih, Kayak betul juga ya. nih kayak aku sama kamu kan udah nggak tinggal satu rumah lagi dan nggak satu kota lagi, kita juga jarang ketemu kan. Iya, Maka kan kontakannya mungkin kita jadi kayak ya kalau jauh. ada problem doang gitu, ngerti nggak? Iya. Kalau hidupnya lagi nyaman-nyaman aja ya itu. Iya. Oke, aku rangkum ya. Jadi Ya, satu yang tadi fondasi fondasi yang aman, dua saling memperhatikan secara intensional, tiga membuka diri, empat minta bantuan meskipun segampang apapun itu, yang terakhir yaitu terima kalau kedekatan itu emang nggak selalu kayak ada satu hal yang pasti gitu, mungkin ya tiap orang beda-beda. Itu oke. cara buat pertemanan lebih dekat. Apakah akan menyelamatkan podcast ini? Kita lihat. Kalau setelah episode ini kita masih upload dan Instagramnya masih jalan, berarti terselamatkan. Oke. Jadi Jan, Hmm. kita ngobrol panjang lebar tentang friendship. Sebenarnya apa yang ingin kita sampaikan? Wah, Kalau keren aku gak? sih dari hatiku yang terdalam pengen nyampein terima kasih sih Tri, ke kamu yang udah jadi teman dekatku selama ini dan mau menerima aku apa adanya meskipun aku nggak membuka diri. Makasih Jan. Dan terima kasih juga ke pendengar kayak Barney, Pandya, Wih, yang benar-benar. dua orang yang mendengarkan. Iya, ya. Untuk pendengar setia kita, kayaknya ada beberapa juga ya, kayak Ruth itu beberapa kali kasih tahu, apa saya kayak mention juga, jawabin kalau ada pertanyaan. Dan mama, papa, tante semua yang dengerin. Asik, asik, asik. Ini udah kayak seolah-olah YouTuber yang udah 1 juta subscriber, padahal ini kita. Makanya kita kan cuma ya
3 orang kan, makanya kita sebut. Ya. Tapi ya sih, terima kasih buat yang dengerin. Mungkin kalau balik tentang apa yang mau kita sampaikan gitu, Iya. buat kalian lah ya yang lagi dalam masa kuarantin ini, kan sebenarnya banyak waktu kosong. Mungkin kalian bisa coba lagi pikirin lagi tentang teman-teman kalian yang dulu dekat. Terus tiba-tiba mungkin karena kesibukan kuliah atau kesibukan kerja, tiba-tiba udah nggak pernah kontak-kontakan lagi nih. Lagi dikasih waktu banyak nih kosong, nggak ngapa-ngapain nih. Mungkin bisa kontak lagi, kalian bisa apa ya, mengevaluasi atau ya apa sih mengevaluasi sok-sokan banget kayak gimana ngomongnya kayak Kasih kalian mulai kuesioner gitu. enggak. Evaluasi kan. Tapi maksudnya kalian mulai ya kontak lagi teman-teman kalian. Siapa tahu mereka itu sebenarnya lagi butuh orang dekat. Mungkin siapa tahu tanpa kalian sadari kalian itu salah satu orang terpenting dalam hidup teman kalian yang tiba-tiba hilang. Nah, kalian juga bisa mulai kontak lagi karena kayaknya nggak sedikit yang lagi struggle kan dalam kondisi corona ini mungkin secara pekerjaan atau secara karir. Jadi kalian bisa kontak lagi. Oke, dari kamu Jan ada lagi? Kalau dari aku, ya kita kan tadi ngomong tentang pengaruh teman itu gede kan dalam membentuk diri kita. Ya, kalau misalnya makanya itu juga penting juga untuk memilih teman dekat kita atau kayak kumpulan kita gitu untuk juga nyadar gitu, karena kumpulan yang kita ada atau pertemanan yang kita ada itu juga yang membentuk kita juga gitu. Jadi ya kalau perkumpulan kita atau pertemanan kita semakin buruk ya kita juga jadi semakin buruk. Tapi kalau semakin apa ya mendekatkan ke Tuhan ya perkumpulan ya kita juga jadi semakin dekat dengan Tuhan kayak gitu. Mantap. Oke. Sebelum tutup, untuk kalian yang mungkin pengen cerita tapi bingung mau cerita siapa, bisa langsung ke DM di podcast dari teman. Tenang, cerita kalian tidak akan kita ceritakan di podcast. Tapi kalian bisa, kalau mau cerita menurut aku bisa aja langsung kontak DM aja di @podcast dari teman. Atau kalau mau langsung ke Stephen @StephenJoshua. Iya. Silakan. Kalau mau langsung ke aku ke @patrickadrian. Jadi jangan sungkan-sungkan atau jangan takut-takut, bisa cerita aja. Kita bakal mendengarkan sebaik mungkin, kasih solusi atau nasihat sebisa kami, dan tenang, nggak akan kami ceritakan ke yang lain-lain. Oke. Sekian dari kita, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.